untuk pemira kemarin itu dalam prosesnya terjadi fenomena kota kosong gitu. Masa kepemimpinan ini dipertanyakan gitu ya? Ngapain milih kalau cuma ada satu doang itu Karena dulu udah yang ada rasa kekecewaan gitu Bener. mungkin ya. Halo Sobat Demokrasi, hari ini kita akan mendengarkan nih podcast retorika tentang politik yang membahas isu-isu politik yang hangat bahkan bisa panas tetapi masih dengan keadaan yang santai. Dan karena bersama teman-teman kita nih ada Kak Syifa Fatin dan Kak Yusron Al-Zahra Yusuf. Halo Kak. Mau perkenalan dulu kali ya, kita sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang ada di sini. Mungkin mulai dari siapa? Karena Zua boleh deh kayaknya. Oke. Tadi Udah siap banget nih, pengen banget kenalan siapa sih gue gitu ya. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa Syifa Fatin. Aku biasa dipanggil Syifa dan di sini aku sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2024 dan juga staf BEM Unsud PSDM 2025. Halo Kak Nazwa, staf BEM Unsud kita guys Iya. hadir di sini. Mungkin bisa dilanjut ya sama yang sebelah aku. Boleh, Sibuk silakan. banget Ini ya. lebih, lebih serem. Aduh. Enggak juga Kayaknya saya di-update sama orang-orang keren dan penting banget Nggak ini juga guys. sih, Kak. Iya, kenalin teman-teman, aku Yusron dari Prodi Ilmu Komunikasi 2024 sama kayak Kak Nazwa juga. Bedanya adalah dia BEM, nah saya DLM. Nah, saya alhamdulillah diamanai sebagai staf Komisi 4. Komisi 4-nya DLM sekarang itu untuk mengawasi dari riset dan media, terutama saya di bidang media kreatif dan media komunikasi, seperti itu. Gitu. Kalau Kak Yusron nih kayaknya udah menyala banget guys, udah semangat banget nih. Mulai dari rambut dan kemejanya udah merah membara. Semangat banget nih Kak Yusron ya. Semangat banget. Semangat banget. Oke, tadi kita udah kedatangan dari kakak-kakak staf BEM yaitu Kak Nazwa dan kakak-kakak DLM yaitu Kak Yusron. Saya perlu kenalan nggak ya di sini sebagai apa gitu? Kenalan Boleh dong, Kak. banget. Tadi Harus saya nih, kenalan wajib. dulu nih atau udah pada kenal? Kenalan dulu, Oke, kenalan dulu kenalan biar dulu. penonton kenal. Siap. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Takviana. Sama kayak kakak-kakak di sini, teman-teman di sini, aku juga dari jurusan Ilmu Komunikasi. Cuman bedanya saya mahasiswa belum ikut apa-apa gitu ya, guys. Jangan Jadi- bangga gitu kan. Oh, iya. Sebenarnya sama aja ya. Iya, Cuma sama bedanya- mahasiswa ya. Cuma bedanya ikut organisasi sama enggak gitu. Iya, maka Tapi dari itu tetap saya mau kritis. belajar dulu nih. Iya, tapi Belajar tetap dulu. kritis sama ya. Setuju. Saya belajar dulu dari kakak-kakak ini nih, memperdalam. Dan kita di sini akan membahas ke tema kita. Mungkin langsung masuk aja kali ya. Oke. Sobat Demokrasi, langsung saja kita masuk ke segmen berikutnya yaitu segmen tanya jawab mengenai kota kosong dan dilema demokrasi yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Hai Kak Nazwa, Kak Yusron, udah siap nih masuk ke segmen tanya jawab? Siap Sebenarnya banget. siapnya aja udah kompak banget nih. Sebenarnya pertanyaannya dikit aja sih, santai-santai, cuma ya agak hangat-hangat dikit gitu ya. Siap ya? Sebelum kita masuk lebih dalam nih, mungkin kita bahas mengenai fenomena kota kosong dan dilema demokrasi yang telah terjadi kemarin. Kita tarik yang paling dekat itu berada di Unsud nih, karena kita ada di kalangan Unsud, ada di daerah-daerah Unsud ya, mahasiswa Unsud. Kemarin nih kan kayaknya Unsud ada namanya pemilihan raya ya, Iya, event benar. atau semacam apa itu, kegiatan ya, pemilihan raya atau pemira. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih pemira itu? Mungkin dari Kak Nazwa, kemarin kebetulan dia sebagai panitianya loh. Ladies first ya, sebagai Iya. panitia lagi malah Iya, langsung dia terpercaya. panitianya. Benar. Oke, mungkin dari aku kemarin tuh aku sempat jadi panitia pemira. Pemira itu adalah singkatan dari pemilihan raya. Nah, di situ aku kebagiannya untuk megang visip dan jadi humas ya kebetulan. Untuk pemilihan raya sendiri itu adalah sebuah proses pemilihan ketua BEM angkatan 2025 yang menjalankan kali ini di sini. Nah, untuk pemira kemarin itu dalam prosesnya terjadi fenomena kota kosong gitu. Jadi paling singkat aja dari aku, kalau pemira tadi yaitu pemilihan ketua BEM. Mungkin ada tambahan dari Kak Yusron nih. Bisa dari Ya, Islam. sebelum pemilihan raya itu sendiri,
ada sistematika untuk pertama itu ada sistematika untuk membuat kepanitiaan Pemira itu sendiri. Nah itu ada badan dari DLM, mulai dari untuk agar mereka paham, agar kepanitiaan ini paham betul akan Pemira itu hingga mereka dapat menjalankannya tanpa campur tangan dari DLM maupun BEM seperti itu. Nah, kenapa diadakannya Pemira ini? Kita kan bisa menilai visi misi dari calon pemimpin kita ya. Kita tentu pengen calon pemimpin yang baik dong. Tapi malah kemarin kota kosong, ada kota kosong gitu. Jadi cuma ada 2 dan 1 kota kosong itu. Oh gitu ya, berarti Pemira ini singkatan dari pemilihan raya. Iya. Itu semacam kayak pemilihan-pemilihan umum yang di luar gitu. Iya. Tetapi di Unsut dan itu dikhususkan untuk memilih Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Tetapi untuk pembentukan kepanitiaan Pemira sendiri melalui dari DLM Nah. gitu. Tapi DLM-nya tuh kalau boleh tahu, boleh nggak sih misal anggota DLM tuh ikut sebagai panitia Pemira gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Gak boleh, Oh nggak boleh. karena kepanitiaan itu tidak boleh melibatkan dari BEM maupun dari DLM, karena itu kalau misal ada salah satu dari kedua organisasi ini sama aja Kayak ada kepercayaan ikut dari campurnya gitu ya? KBMU itu bakal berkurang gitu. Nah ini kayak misal pasangan nomor urut 1 misal dapat suara 500 misal, nomor 2 misal dapat 480, bisa jadi dong kalau misal ada DLM kalau nggak dari BEM yang kenal ataupun dekat dengan salah satu pasangan calon ini akan menaikkan atau menambah suaranya, itu kan juga pasti ya, bukan pasti juga sih sebenarnya. Suzonnya gitu ya, Ya. suzonnya. Jadi meminimalisir terjadinya kecurangan, Kecurigaan Iya. gitu ya. Oke. Berarti kalau misalkan jadi panitia Pemira itu nggak boleh dari staf BEM. BEM maupun dari Ya, anggota DLM nggak gitu. boleh. Harus Iya. pure kayak orang-orang yang emang ada di tengah gitu ya. Iya. Benar. Dari mahasiswa fakultas manapun bisa ikut Boleh. gitu. Oh tuh guys, jadi kalian kalau bingung mau ngapain, cari-cari kesibukan bisa jadi Benar, siapa tahu Panitia pemirsa. tahun depan Tahun teman-teman, ini. oh iya tahun ini ya tahun benar, ini. maaf tahun ini siapa tahu teman-teman ada yang pengen daftar lagi ya. Besok pasti DLM juga bakal open recruitment buat kepanitiaannya lagi gitu. boleh gasin tuh guys, gasin Nggak ada aja. siapapun, yang penting KBMU gitu aja sih. Iya. Kita next ke pertanyaan berikutnya gimana nih kak? Boleh. Tapi agak sedikit panas sih, tapi tenang aja, santai-santai. Panas banget. Jadi kalau yang kita dengar mungkin udah bahkan udah jadi rahasia umum kali ya buat mahasiswa Unsut. Kemarin itu di Pemira atau pemilihan raya kita ada terjadi sebuah fenomena yang menggemparkan mahasiswa-mahasiswa Unsut, yaitu kota kosong. Mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kota kosong tuh apa sih kak? Dan gimana sih kok bisa itu kemarin kejadian, bisa ditipis-tipis kasih tahu kali. Boleh, kayaknya tadi kan aku duluan ya. Mungkin sekarang dijawab sama Kak Yusran dulu Oke, deh. boleh. Tadi udah saya jelasin dari di awal tadi bahwa kota kosong ini terjadi ketika hanya ada satu pasangan calon yang mengajukan untuk menjadi pemimpin, jadi satunya nggak ada. Masa cuma satu doang? Kita kan negara demokrasi ya, jadi di Unsur sendiri juga semangatnya sistem demokrasi dong. Ada badan legislatif, ada badan eksekutif juga. Nah, oleh karena itu masa cuma ada satu calon, kan harusnya ada 2 calon kan. Nah, satu calonnya ini maka dibentuklah ada kota kosong seperti itu. Nah, kota kosong ini bukan cuma serta-merta sebagai pajangan doang, bukan. Kita bisa lihat sebagai representasi dari nilai-nilai hak-hak Indonesia sebagai negara demokrasi seperti itu. Oke, Kalau mungkin dari Kak. sedikit tambahan dari aku ya. Kalau fenomena kotak kosong ini terjadi karena benar tadi kata Kak Yusran, cuma ada satu calon presiden BEM yang untuk mengajukan, dan itu juga terjadi karena beberapa faktor tentunya, karena dari minat, terus kayak alur koordinasi dan sosialisasi, banyak banget faktor yang membuat kotak kosong ini terjadi. Dan kotak kosong ini juga banyak menimbulkan kebingungan gitu sama keluarga besar mahasiswa Unsut, kayak kota kosong tuh apa, kok kita disuruh milih tapi cuma ada satu gitu ya kan. Itu benar-benar banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu.
Sorry tadi aku salfok nih. Kan aku sempat dengar kata-kata KBMU nih tadi di pertanyaan pertama. Oh, KBMU tuh berarti singkatan dari Keluarga Besar Mahasiswa Unsur. Itu guys, kalian kita semua nih di sini KBMU berarti ya? Iya Benar. betul. Oh, gitu. Oke, kekeluargaan banget. Terus Ada tambahan boleh tadi. Nah, misalkan ada dua nih tadi, yang misal satunya ketika yang memilih lebih banyak kota kosong daripada pasangan calon yang maju, itu akan ada dimusyawarahkan lagi oleh DLM, oleh BEM juga nanti. Jadi nggak serta-merta nggak ada pemimpin, kan nggak mungkin ya, masa BEM nggak ada pemimpin kan nggak mungkin banget ya. Apalagi ini universitas yang gede gitu. Jadi bakal ada musyawarah. Beribu-ribu mahasiswa gitu ya. Iya. Masa kepemimpinan ini dipertanyakan gitu ya. Berarti kalau misalkan kalau misalkan pemahaman aku yang tadi kita obrolin nih, mungkin bisa dikoreksi. Berarti kota kosong ini sebenarnya ketika kemarin itu yang mencalonkan diri sebagai calon presiden BEM Unsur itu cuma satu kan? Iya. Tapi biar kan nggak mungkin kita harus mau nggak mau milih si calon ini. Jadi disediakan yang namanya kota kosong. kosong. Tapi kota kosong ini sebenarnya boleh nggak sih kayak dipilih gitu? Boleh banget. Malah itu disediakan untuk dipilih, tapi iya. emang mereka nggak tahu gitu kan, kayak apaan sih kota kosong, kayak mereka taunya ngapain ada kota kosong gitu kan, kayak mereka cuma tahu kayak ya udah cuma ada satu pilihan, apalagi kan kayak di kertasnya tuh cuma ada satu muka ya, Iya, kayak satu ini aja. kosong aja Satunya gitu. kota kosong gitu ya. Iya, jadi pasti mereka mikirnya kayaknya ya udah gitu, kayak pastinya disuruh pilih yang ada orangnya gitu. Kadang nggak pada tahu kalau misalkan boleh buat milih kota kosong ini. Padahal sebenarnya kota kosong itu disediakan biar Buat dipilih. buat gitu. dipilih biar kalau Iya. misalkan belum serak sama si calon ini kita bisa milih yang Pilih lagi. yang kosong Iya, gitu ya. nanti diatur lagi sama DLM. Oke. Kalau yang kepilih kota kosongnya yang lebih tinggi gimana tuh tadi Kak? Sistematikanya? Ya tadi, jadi kita bakal adain musyawarah lagi seperti itu. Kan nggak mungkin ya, tidak mungkin terjadi kekosongan kepemimpinan di satu lembaga eksekutif itu. Iya. Tidak Aneh, mungkin. Jadi kayak- bagaimana caranya supaya harus ada Harus ngisi gitu Benar. ya. Entah bagaimanapun caranya nanti diforumkan kembali gitu Benar. ya. Kalau tadi kan dari Kak Nazwa nih udah menyebutkan ya beberapa faktor yang bisa memungkinkan adanya si kota kosong ini atau cuman ada satu calon gitu ya. Iya. Mungkin kalau dari Kak Yusron ada pandangan sendiri bisa disampaikan mungkin? Mungkin gara-gara dominasi kelompok ya, karena tidak bisa dipungkiri juga satu universitas itu memiliki banyak sekali organisasi, banyak sekali memiliki kelompok-kelompok kepentingan. Nah, kelompok-kelompok kepentingan atau organisasi ini memiliki kepentingan yang berbeda kan. Nah, kalau misal kepentingannya udah seret nih sama pasangan calon nomor urut 1 misal, otomatis milih dong. Nah, organisasi ini kan memiliki basis ya, massa gitu kan, anggota-anggotanya. Iya, banyak Otomatis teman-temannya gitu iya, ya. otomatis kan ikut memilih juga, nggak mungkin membelot seperti itu. Jadi kenapa yang maju cuma satu ya, kemungkinan gara-gara dominasi yang terlalu kuat di salah satu kelompok seperti itu. Dan adanya kota kosong karena buat nemenin si Iya, calonnya benar. biar gak sendirian Biar nggak kali ya, sendirian biar gitu. gak sendirian. Biar kertasnya nggak kayak cuma satu ini gitu ya, satu Iya. wajah dan satu kotak. Nah, kan fenomena kota kosong ini menggemparkan mahasiswa nih, menggemparkan perunsut-unsutan ini. Menurut kakak-kakak nih, yang paling dirasakan sih sebenarnya. Tapi ini yang general, yang universal aja ya. Dampak yang terasa karena adanya kota kosong ini apa sih? Yang jelas, yang pertama ketika ada kota kosong, kepercayaan KBMU itu jadi berkurang karena masa sih cuma ada satu? Apa ini emang udah direncanain dari awal? Kan mesti pikirnya gitu kan. Di teori komunikasi kita juga belajar itu kan Kak? Iya, Ya kan? benar. Nah, itu sih yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nggak kompetitif juga. Kan cuma satu. Benar. Kalau misalnya cuma satu, mau nggak mau itu dong. Kalau nggak ya kota kosong ya kan. Nah, ketika nggak kompetitif, mahasiswa kan jadi apatis nih. Jadi di next event, jadi nggak mau ikut serta lagi. Jadi ngapain milih kalau cuma ada satu doang? Karena dulu udah yang ada iya. rasa kekecewaan gitu Benar. mungkin ya. Ya sama sih dari aku juga kemarin tuh gara-gara mungkin karena cuma satu nih pilihannya. Jadi
pas aku ngejaga juga waktu itu kayak kok sepi banget, nggak kelihatan nih wajah-wajah komunikasi gitu kan, kayak mana ya gitu kan, mungkin kayak dari mereka juga kurang sosialisasi gitu kan, kayak kalau kosong apa kayak ya udah cuma satu doang, ngapain lagi disuruh milih Jadi gitu. kurang sosialisasinya tuh mungkin bisa diperjelas gimana gitu? Kayak menurut aku kurang pencerdasan bahwa kita tuh bisa milih kotak kosong. Kayak tadi kan banyak orang-orang yang nggak tahu gitu kalau misalkan kotak kosong I ini bisa see. dipilih. Mereka mikirnya kayak cuma ada satu calon terus kita disuruh milih lagi buat apa gitu, kayak ya ngapain milih lagi kalau udah tahu pastinya hasilnya kayak gimana gitu. Mungkin kayak aku tadi ya belum tahu kalau kotak Iya. kosong itu sebenarnya boleh dipilih gitu. Banyak yang kayak gitu, jadi kayak ya jadinya kurang efektif juga gitu, kayak kurang pencerdasan. Dan waktu itu sempat ada kampanye, ada kampanye nggak sih Kak? Ada, tapi banyak sekali mahasiswa yang taat gitu. Kayak juga Iya, mungkin nggak kurang mau kedengeran gitu. juga Iya. mungkin kali ya. Kurang Jadi kedengeran waktu sama itu sempat mahasiswa. aku tuh ngeliat ya, kan di situ aku posisinya belum join BEM ya. Oh, iya. Dan di situ aku masih mahasiswa biasa gitu. Terus Ya kalau BEM nggak ada boleh ikut kampanye. jadi panitia Iya dong, Kak. betul. Nah makanya waktu itu aku ngeliat pas kampanye tuh katanya di kantin di hospit area, tapi aku nggak ngeliat kampanye kayak gimana sih. Padahal aku ada di situ loh waktu itu, kayak oh dia cuma ngebagiin brosur ternyata kayak Bentuk kayak- kampanyenya membagiin Iya. brosur. Benar. Jadi kayak menurut aku kurang ya di situ, kayak kurang pencerdasannya, terus kayak kurang terstruktur, kurang efektif. Jadi bikin kurang juga nanti kayak kedepannya orang-orang tuh masih kurang tahu tentang kotak kosong ini. Tapi kalau dari Kajua nih kan berarti pernah merasakan antara dari sebelum menjadi anggota BEM dan sesudah menjadi anggota BEM nih. Gimana sih Kak pandangan Kakak, tanggapan Kakak tentang berarti waktu sebelum jadi anggota BEM udah sempat dengar belum kalau mau ada kotak kosong gitu? Belum dong, kan waktu di situ kayak kita tuh masih nunggu gitu, kayak Masih belum tahu siapa gitu calonnya yang siapa diangkat. lagi nih yang bakal daftar lagi gitu, kayak masih nunggu siapa tahu masih ada gitu. Dan ternyata nggak ada kan, ternyata kosong cuma satu doang. Dan menurut aku juga itu karena apa ya, selain kurangnya minat, itu juga kayak alur buat pencalonan juga tuh lumayan gitu loh, lumayan agak ribet dan Agak ribet panjang atau iya, ribet lumayan panjang, Persyaratan lumayan juga ya. persyaratannya. Itu. Kan nggak mungkin ya Kayak- misal semester 1 langsung jadi Langsung jadi presiden BMK, gitu ya. tidak sepertinya Benar. tidak mungkin. Kalau kayak gitu kayaknya Kak Yusron mau langsung gitu ya. Wah. Aduh. Itu langsung banyak calonnya tuh. Udah langsung semuanya mencalonkan diri gitu ya. Iya benar. Kalau dari Kak Yusron ada tanggapan nggak mengenai ini nih kotak kosong? Tadi kan kita udah denger nih dari Kak Nazwa, dari Kak Yusron sendiri, tanggapan buat si kotak kosong kemarin ini. Ya kotak kosong ini juga sebagai peringatan demokrasi di kampus ya terutama, karena kita kan nggak tahu ya bagaimana ini sistem pencalonannya, transparansinya, yang akhirnya KBMU menjadi tidak percaya lagi terhadap event ini gitu. Jadi kalau ada kotak kosong di sebelumnya, kemudian di selanjutnya harus kemudian maksimalkan untuk ada lah, paling nggak dua Iya. gitu. Paling nggak dua Iya, gitu masa ya. dari tahun-tahun sebelumnya satu mulu ya. Saya juga kayak lihat kotak kosong mulu gitu loh, kan bosen ya. Milihnya itu mulu gitu loh. Biar kayak fair gitu ya, beneran Iya. ada dua gitu loh. Nggak harus milih antara ini atau kotak kosong gitu ya. Apalagi berarti kalau misalkan kotak kosong, sorry nih aku mau nanya gitu sih, Boleh, dari boleh. dalam diri aku sendiri nih, Boleh. belum tahu apa-apa. Kalau misalkan kayak tadi kotak kosong sama ada satu calon, terus yang kepilih kan kotak kosong, berarti itu kita juga mengulur ini waktu untuk apa sih namanya penjabatan si presiden BEM-nya atau gimana? Kita ngasih waktu lebih atau gimana tuh? Ketika yang menang kotak kosong kan tadi kan. Berarti kayak ngulur waktu lagi atau emang tetap sesuai mau nggak mau di tanggal itu udah harus ada presidennya? Ya, jadi setelah kotak kosong, misal kotak kosong terpilih nih, kita kan mengadakan musyawarah atau forum gitu. Nah itu harus dilakukan secara secepatnya, kan juga mungkin itu juga untuk menghindari untuk menghindari kekosongan Kekosongan tadi. kursi, ya. Nah untuk waktunya kita kan itu juga belum tahu ya, kita kan nggak bisa Memprediksi menerawang masa depan masa kan ya. depan. Jadi Iya. Cenayang gitu ya. Jadi untuk dari DLM sendiri berusaha untuk secepatnya diadakan untuk musyawarah ketika yang menang adalah kotak kosong, seperti itu sih. Tuh. Selanjutnya kita next kali ya ke pertanyaannya. Oke, tadi setelah kita udah bahas-bahas nih tentang kotak kosong, tanggapannya dari kakak-kakak. Terus aku mau nanya, terus solusi atau kayak cara agar menghambat adanya si kotak kosong ini
dan dilema demokrasi tuh dari Kanazo dulu gimana atau dari Kak Yusran? Karena dulu deh kayaknya. Kayak apa boleh. Kalau dari aku ya, kalau solusi sendiri mungkin kalau menurut aku kayak harus adanya kesadaran dari diri masing-masing mahasiswa gitu. Kayak kita tuh harus melek politik, dimana pemimpin itu sangat berpengaruh gitu buat kehidupan kita ke depannya selama setahun ini, terus tahun depannya. Kayak pemimpin tuh selalu berpengaruh gitu. Untuk BEM ini kan bakal ngewadahi ya, kayak dari informasi, nanti UKT kalau tiba-tiba naik atau gimana kan itu biasanya diatasi sama BEM gitu. Dan menurut aku ketuanya itu sangat penting gitu buat mengarahkan, buat nantinya kayak mengatasi isu-isu yang ada di FISIP ini, di Universitas Jenderal Sudirman ini, ya maupun internal maupun eksternal itu krusial banget lah gitu. Dan kesadaran ini perlu ada dari tiap masing-masing mahasiswa gitu. Berarti kalau dari Kanazo ini perlunya masing-masing mahasiswa ini melek politik dan ya, sadar benar. kalau ini tuh penting, hal Iya. penting, nggak bisa disepelekan gitu ya. Benar. Kalau dari Kak Yusran mungkin ada? Sebenarnya hampir sama, tapi bagaimana cara untuk menjadikan mahasiswa ini paham dan melek politik itu kan adanya seperti semacam edukasi politik mungkin ya. Kalau misal ini next event mungkin panitia pemiranya bisa melakukan edukasi politik kepada KBMU malah lebih oke lagi kan. KBMU juga lebih tahu tentang apa sih pemilihan raya gitu, terus tentang kota kosong dan melatih apa ya agar mahasiswa kritis itulah. Iya benar. Melatih berdemokrasi gitu ya. Jadi kayak kalau dari Kak Yusran sendiri lebih baik tuh sarannya untuk ada sosialisasi Bener. lebih lanjut dan lebih mendalam terlebih dahulu sebelum diadakannya Bener. pemira, sebelum Ya. dari pemira gitu. Soalnya kita mengikuti sistemnya Indonesia kan. Indonesia itu kan ada sosialisasi dulu, habis sosialisasi ini ada calon nomor urut 1, Kayak nomor kemarin 2. gitu Tapi, ya. tapi kalau Indonesia kebanyakan tuh. Apalagi DPR-nya itu ada Apalagi 20-an kan. Aduh, Yang lihat aja ya. bingung. Kalau dari BEM sendiri sebenarnya tuh kita udah nyediain wadah gitu buat teman-teman Universitas Jenderal Sudirman ini, mahasiswa maksudnya, buat apa ya, jadi pemimpin masa depan gitu. Dari proker aku sendiri itu Kak. Oh, dari PSDM. Iya, dari PSDM tuh nyediain wadah gitu kayak buat teman-teman dilatih kepemimpinannya dan nanti tuh jadi pemimpin-pemimpin masa depan di unsur ini gitu. Wow, tuh. Supaya nggak ada kota kosong lagi, jadi Iya, yang betul. kritis-kritis tadi bisa mencalonkan diri dengan Iya. tentunya dengan persyaratan yang sudah terpenuhi ya. Aku mau nanya lebih lanjut mungkin ya dari jawaban tadi. Kalau misalnya nih ada apa tadi namanya sosialisasi kayak gini, itu udah punya gambaran belum sih sistematikanya mau seperti apa? Apakah dari si panitia pemira ini masuk ke fakultas-fakultas atau mau bentuk video terus ditampilin di YouTube BEM apa? Punya YouTube nggak pemira atau masuknya ke BEM YouTube-nya? Kurang tahu sih, tapi kalau Instagram Bikin ada ya. sendiri, Ada. bikin Kayak sosial medianya sendiri gitu ya? Kan kita kan bikin sendiri kan. Nah, Kayak gimana tuh kira-kira kalau dari Kak Yusran pengen ini sosialisasinya Nah. seperti apa? kalau pengen saya ya kalau misal next jadi Amin, ya, tapi kayaknya nggak mungkin karena saya masih DM juga, jadi kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau misal saya pengennya sosialisasi dilakukan di tiap channel, kemudian datang ke fakultas-fakultas yang memang perlu untuk dikritisi gitu. Seperti misal fisik. Nah, kita tahu sendiri kalau misal mahasiswa fisik ya, apalagi saya sendiri bahkan mungkin karena biasanya kalau misal udah kelas tuh langsung balik, kalau nggak main gitu kan, dan jarang banget di kampus itu. Nah, Bener. untuk mengatasinya tentu dari panitia harus datang ke mau nggak mau harus datang ke tiap fakultas yang untuk pemahaman tadi. Atau sekalian ikut ke tongkrongan nih, ke tempat tongkrongan gitu yang menjelaskan Ya itu bisa jadi kalau misal udah deket ya. sambil ngopi gitu kan biasanya sesama laki-laki atau ciwi-ciwi. Iya. Kemudian tadi di tiap channel maksudnya adalah di tiap channel tuh maksudnya kayak platform kayak Instagram, YouTube, TikTok. Kan sekarang banyak banget warga Indonesia terutama kalau nggak di Unsud ya, pasti kan tiap hari lihat HP terus scroll TikTok, scroll IG. Nah, jadi kenapa nggak pakai platform seperti itu untuk
menjangkau lebih biar banyak, lebih luas gitu ya lebih banyak orang jangkauannya. seperti itu. Jadi semua kalau bisa pakai semua cara, kenapa tidak gitu. Iya benar-benar. Ada tambahan? Sama sih kalau dari aku juga, kayak kita gunain semua media sosial tuh sebaik mungkin gitu. Kayak kan kita bisa tuh ngejelasin sosialisasi juga kayak lewat YouTube, podcast gini juga oke banget kan, kayak buat ngejelasin hal-hal yang emang perlu dijelaskan. Selain itu tambahan dari aku paling ini kan lebih fokus ke pas acara ya, pas pelaksanaan pemira. Kalau dari aku pengennya tuh kalau sosialisasi tuh pra pemira, terus saat pemira, dan juga pasca pemira gitu. Jadi kayak di setiap segmen aku tuh pengennya kayak ada pencerdasan gitu, selalu ada live update atau apanya gitu dari pemira ini gitu. Ih, ternyata hari ini pembahasan kita cukup berat tapi seru ya. Iya. Santai dong, santai, nggak terlalu panas kan? Dingin ya, dingin. Oh panas. Panas banget. Wow, panas banget. Asik banget nih pembahasan kita hari ini, tapi kayaknya kita udah di ujung acara nih. Wah, Gak kerasa banget. iya, kayak baru tadi gitu loh. Kayak baru satu pertanyaan deh rasanya. Ya baru satu, mau lanjut nih. Wah. Atau kita belajar kemana-mana, tapi sayang nih. Boleh di next time ya. Next time, Next time, nanti. part 2. Jadi teman-teman, besok kalian pantengin sosial media kita ya. Kita bisa upload beberapa episode mungkin yang panjang untuk membahas yang fenomena yang ada di Unsut ini. Benar. Gitu dia Sobat Demokrasi. Jadi fenomena kotak kosong ini bukan fenomena hal yang biasa, tetapi juga fenomena yang sangat krusial dan penting banget bagi kita yang sebagai mahasiswa ini. Kita harus ikut sadar bahwa kotak kosong ini nggak bisa disepelekan karena bisa berdampak ke dilema demokrasi juga ya. Nah, itu tadi, jangan lupa kalian resapi pembahasan kita, dan mungkin kalau kalian punya saran atau pendapat atau pikiran kalian bisa kalian suarakan di sosial media milik kalian sendiri. Tapi sebelum kita tutup, terima kasih juga buat Kak Nazwa dan Kak Yusron yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kali ini. Makasih ya Kak. Makasih juga ya Kak Makasih. Tafi udah mengundang kita.